Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang FR dari SKB Guru Matematika ya di sini. Di sini ada beberapa FR di sini untuk guru matematika khususnya, dan di sini kita akan bahas seperti sebelumnya sudah dibahas beberapa video tentang FR-nya ya. Jadi kita langsung aja di sini. Nanti setelah FR ini selesai, saya akan bahas tentang kesebangunan, terus aturan kosinus, dan satu lagi dengan seperti kayak misalkan ada bilangan dibentuk dari 3 angka, ya dari penjumlahan 3 angka. Nah itu selalu keluar dalam SKB untuk guru matematika di bidang yang profesionalnya. Oke. Di sini ada FR-nya di sini. FR-nya sama kayak yang udah-udah Kak. Nah di sini informasinya saya dapatkan dari grup. Di sini FR-nya itu hampir sama dengan yang sudah-sudah sebelumnya. Profesional integral trigonometri 2 soal ya, tetap di sini ya, tetap 2 soal ya. Integral luas 2 soal, logaritma 2 soal, luas layang-layang juga 2 soal. Diketahui keliling salah satu diagonal dan salah satu sisi. Dimensi 3, jarak titik ke bidang agak ruwet di sini, katanya agak ruwet di sini ya. Untuk dimensi 3 memang harus membayangkan ya. Jadi tidak menggunakan konsepnya, tidak selalu baku di sana. Cara menyusun bilangan 55 dari 3 bilangan asli. Nah, yang seperti ini nanti kita akan bahas. Jadi cara menyusun bilangan 55 dari 3 bilangan asli. Jadi nanti setelah ini pembahasan FR-nya, langsung kita lanjut ke pembahasan yang seperti ini soalnya. Ini selalu keluar dalam SKB-nya ya. Jarak A ke C melalui titik C. Titik B di sini bukan ya. Jarak CA ke C melalui titik B, ini yang dimaksud kemungkinan. Diketahui segitiga dengan satu sudut dan 2 sisi. Nah, di sini menggunakan aturan kosinus nanti ya. Ini juga nanti setelah ini kita akan bahas untuk yang ini juga. Kemudian transformasi geometri, rotasi, dilatasi, refleksi. Nah, di sini kalau tadi saya ya, berarti dia untuk pendapatan soalnya yang seperti itu. Kemudian luas permukaan prisma, kesebangunan. Nah, di sini foto ditempel pada karton, kongruen segitiga, matrik 2 soal, salah satunya determinan dari D sama dengan AB ditambah C transpos ya di sana. Modus data berkelompok, intervalnya desimal. Jadi modus data berkelompok ya, intervalnya desimal. Jadi pelajari lagi untuk mencari TB-nya ya di sana. Rata-rata gabungan udah dibahas di video sebelumnya juga. Program ini 2 soal, membuat model matematika. SPLDV, menganalisis punya banyak penyelesaian tunggal dan sebagainya. Persamaan garis melalui 2 titik koordinat. Seingat saya itu teman-teman. Untuk pedagogik saya nggak bisa kasih FR karena benar-benar lupa, nggak paham dah sama soalnya. Nah di sini ya. Berarti ini kebanyakan pada bermasalahnya di pedagogiknya ya di sini ya. Oke. Kemudian ada lagi di sini, nih ada ucapan terima kasih juga bisa lulus tahun ini. Semoga teman-teman yang lain bisa lulus juga. FR di sini 90% keluar. Profesional yang saya bahas di sini ini keluar ya. Keluar 90%. Lebih baik teman-teman fokus pedagogiknya karena soal terlalu panjang dengan opsi yang hampir sama. Yang saya ingat, pedagogiknya itu soalnya panjang tapi opsinya itu hampir mirip-mirip ya di sana. Misalkan kayak metode pembelajaran, harus apanya dulu dan sebagainya, atau ketika menangani siswa yang bermasalah bagaimana dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi ini di sini untuk pedagogiknya, untuk apa? Untuk profesionalnya hampir 90% keluar ya di sini ya. Luas permukaan prisma segitiga siku-siku. Alasnya 2, 4 dan akar 13 dan tingginya 3. Nah, di sini lengkap malah ya untuk ingatnya ya. SLDV tentukan penyelesaian apa itu tidak. Tentukan penyelesaian apa itu tak hingga. Nah, di sini tak punya atau solusi banyak. SPLDV ya. Diingat kembali ya. Tentukan grafik fungsi trigonometri. Diketahui keliling dan satu diagonal di sini ya. Belah ketupat tentukan luasnya. Luas layang-layang sama di sini translasi titik, refleksi, turunan aljabar. Nah, ini turunan aljabar gampang sekali katanya di sini ya. Integral trigonometri, jarak titik ke bidang, ini selalu keluar juga.
prolin ini ya, salah nulis prolin 3 nomor, tentukan model, tentukan nilai maksimal 1. Logaritma kombinasi 2 soal di sini, terus di sini ada logaritma 2 soal dan kombinasi. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman yang belajar di sini, yang ini udah hampir hampir ini ya, lengkap ya untuk FR-nya, untuk yang profesional ya. Harus dipelajari, dan kalau bisa teman-teman itu menggunakan cara yang agak simpel ya, jangan terlalu menggunakan baku dengan yang rumusnya yang ada. Konsep dasar boleh ketika diajarkan, tapi ketika menggunakan untuk tes seperti ini harus bisa manajemen waktu. Apalagi yang di sini yang dikatanya untuk pedagogiknya itu panjang-panjang, terus juga harus teliti karena untuk jawabannya mirip-mirip dan susah untuk membedakannya. Oke ya, itu untuk FR-nya ya. Selanjutnya kita akan bahas yang kayak yang ini, yang jarak A melalui ke C melalui titik B, kemudian jarak menyusun bilangan dengan 3 bilangan asli seperti itu. Oke, kita lanjut aja untuk langsung ke video pembahasannya. Kita lanjutkan untuk membahas tentang SKP di sini, tentang angka ya di sini ya. Di sini angka sama nanti ada bangun di sini. Kemudian yang angka ini di sini ada angka 61 dapat dinyatakan penjumlahan 3 bilangan asli. Misalkan dari 59 tambah 1 tambah 1 ya, 61. Berapa banyak cara untuk menyusun 61 dari bilangan asli itu? Jadi ingat, untuk ke asli itu dari angka 1 ya, dari angka 1 ya. Oke. Bukan dari angka 0 di sana. Oke, bagaimana caranya? Untuk itu kalian harus tahu ini dulu. Untuk teman-teman ya, tahu ini berarti kalau misalnya ada soal seperti ini tipenya, ini pakai kombinasi n dikurangi 1, n dikurangi 3. Nah, ini kuncinya. Oke ya, nanti bisa teman-teman atau kalian buktikan sendiri ya untuk hasilnya, untuk seperti ini. Kalau yang mudah hasilnya misalkan yang 5 itu lebih mudah ya kalau dibuktikan, yang lebih kecil itu ya. Atau mungkin dari angka 3 ya. 3 kan, ketika 3 misalkan di sini. Kalau angka 3 dibentuk dari bilangan asli kan hanya 1, 1 dan 1. Kita buktikan coba. Kalau 3 di sana 3 dikurangi 1 2. Kemudian 3 dikurangi 3 adalah 0. Ya kan? Nah, di sana harus berarti nanti kalau misalkan di sini, kalau angka 3 itu berapa? Berarti kita buktikan n-nya sama dengan 3. Berarti kita kan tahu kalau 3 hanya terbuktinya dari 1, 1, 1, hanya 1, enggak ada yang lain. Cuma 1. Kita buktikan di sini berarti kombinasi 3 dikurangi 1. Kemudian di sini 3 dikurangi 3. Berarti sama dengan kombinasi 2, 0. Kalau kombinasi 2, 0 itu 1. Berarti kan 2 faktorial per 2 dikurangi 0 faktorial kali 0 faktorial. Berarti 2 faktorial per 2 faktorial itu 1 ya. Berarti benar ya, 1 ya. Oke, kalian boleh buktikan lagi untuk bilangan-bilangan yang lain. Oke, berarti kalau misalkan ada 61 dinyatakan dalam penjumlahan 3 bilangan asli, berapa banyak cara untuk menyusun angka 61? Berarti n-nya sama dengan 61. Kita masukkan ke sini. Berarti C n 61 dikurangi 1, 61 dikurangi 3 sama dengan kombinasi 60 58. Berarti sama dengan 60 faktorial per 60 dikurangi 58 faktorial kali 58 faktorial. Sama dengan 60 kali 69 kali 68 faktorial per 60 dikurangi 8, 2 faktorial kali 58 faktorial. Oke, ini 5 ya, 59, 58. Bisa dicoret. Oke ya. 60 bagi 2, 15. Berarti sama dengan 15 kali 59. Kita langsung aja 59 kali 15. Ini 5, 4, 25 berarti 29. 9, 5 ditambah 5, 8, 7.
Oh, sorry, 8 ya. 8, 8, 5. 8, 8, 5. Jadi hasilnya 885. Jadi untuk bilangan 61 ketika ada 885 kemungkinan ya, seperti itu. Oke, kalian boleh dicoba ya, ini dibuktikan, mungkin ada kesalahan penghitungan, dibuktikan sendiri ya. Oke, lanjut. Coba lagi di sini. Jika ini berdasarkan FR ya, yang sudah keluar ya untuk CPNS yang untuk matematika itu sendiri. Jika 10 angka penjumlahan dari 2 ditambah 3 ditambah 5 atau 1 ditambah 4 tambah 5, berapa banyak cara membentuk angka 55 dari bilangan asli ini? Nah, berarti di sini otomatis ada sesuatu yang tersisa di sini. Bilangan tersusun dari 3 angka bilangan asli di sini. Ini sama berarti N-nya sama dengan 55, berarti kombinasi 55 dikurangi 1, 55 dikurangi 3. Ya, di sini sama dengan kombinasi 54, 52 sini. Berarti sama dengan 54 faktorial per 54 dikurangi 52 faktorial kali 52 faktorial. Berarti sama dengan 54 kali 53 kali 52 faktorial per di sini 2 faktorial kali 52 faktorial. Coret, coret. 2 faktorial hanya 2 kali 1. Coret, coret. Di sini dapatnya adalah di sini adalah 27. Oke, ini ada kesalahan ya di sini, kesalahan sorry di sini ya. 60 dibagi 2 bukan 15 tapi 30 ya di sini. Berarti ini 30. Berarti kalau 30 ini dikalikan dengan 2 sama dengan berarti 0 di sini 10, 16, 17, simpan 1 lagi 16, 17 ya di sini ya. Jadi ini, sorry, tadi 60 bagi 2 itu 30, bukan 15 ya di sini. Berarti ini kan kalikan 15, berarti kalikan 2 lagi. Oke, kita lanjut. Berarti di sini 27. Berarti 27 kali 53. 53 kali 27. 3 kali 7, 21. 5 kali 7. Berarti di sana 35 tambah 2, 37. Di sini berarti 6, 10. 1, 3, 4, 1. Berarti 1431 ya di sini. Berarti ada 1431 cara di sana. Yang sini 1770 cara. Oke ya. Jadi ini ya, ketika soal yang perhitungan adalah ketika yang di berapa 3 angka dijumlahkan dengan 3 angka adalah seperti ini. Ini soal tipe angka ya di sini ya, untuk kayak misalkan logika kita untuk bagaimana cara menyusun dari angka tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada bangun. Ini konsep di kelas 3 SMP ya di sini. Yang biasanya kadang terlupakan. Nah, di sini ini sejajar, ini trapesium, ada seperti ini. Biasanya kalau kalian yang masih ini dibuat seperti ini, dibuat garis bantu menjadi sebuah segitiga. Boleh, nanti bisa. Kita ini ya, kita bisa seperti itu, tapi itu akan lama. Nah, untuk yang lebih ringkasnya di sini, untuk mencari yang tengah EF sama dengan di sini AE kali DC. Sini kali sini. Kemudian ini kali ini. Ditambah ED kali AB per ditambah ini AE ditambah ED. Kayak seperti ini. Kayak kita langsung di sini EF-nya berapa di sini? EF-nya adalah 12. AE-nya 6 kali DC ditambah 2 kali 18 per di sini berarti 6 ditambah 2. 12 sama dengan
Di sini 6 DC ditambah 36 per 8. 8 kali 2, 12. Itu adalah 96 sama dengan 6 DC ditambah 36. Berarti 6 DC sama dengan 96 dikurangi 36. 6 DC sama dengan 60. Berarti DC-nya berapa? Oke ya, DC sama dengan 10. Jadi DC-nya adalah 10 di sini ya. Seperti itu. Jadi gampang seperti itu ya. Jadi yang ini seperti ini garisnya. Oke, kita lanjut. Yang bawah di sini menggunakan aturan kosinus. Berapa jarak AC melalui B? AC melalui B berarti ke sini ditambah ini. Yang kita belum ketahui adalah BC. Berarti kita mencari BC, kita tahu untuk di sini untuk aturan kosinus berarti di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 AB kali BC kali cos alfa. AC-nya adalah 2 akar 3 kuadrat sama dengan AB-nya. Ini ada P di sini ya, P kuadrat ditambah BC-nya belum ketahui dikurangi AB-nya adalah di sini P. AB itu P, 2P. BC-nya belum diketahui, yang kita cari cos dari alfa adalah setengah. Cos 60 ya di sini ya, 60 setengah. Berarti di sini adalah 2 akar 3, 4 kali 3, 12P kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi P kali BC. Oke, berarti di sini BC kuadrat dikurangi P BC. Ini pindah ruas berarti dikurangi negatif 11P kuadrat sama dengan 0. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau ada seperti ini, kita yang adalah BC. Kita yang cari adalah BC. Berarti ini B, ini C. Berarti BC 12 sama dengan min B. B-nya adalah ini ya, pakai rumus kuadratik. Min P di plus minus akar. Di sini untuk berarti B kuadrat min P kuadrat dikurangi 4 kali 1, C-nya adalah min 11. Min 11 P kuadrat ya di sini. Per di sini 2 kali A. 2 kali A-nya 1. Langsung aja berarti P plus minus akar P kuadrat 1 berarti di sini 44 ditambah 44P kuadrat per 2 kali 1 sama dengan min di sini P plus minus akar 45P kuadrat. Di sini P kuadrat tambah 44P kuadrat 45 berarti per 2. Berarti di sini P plus minus kalau 45 kan 9. 9 kali 5 berarti 9 akar 9 3. 3 akar 5P, 3P di sini, oke ya. Karena di sini ya, di sini P plus minus 9 itu 3, P kuadrat itu P akar 5 per 2. Jadi ada dua kemungkinan ya di sini. Untuk yang kemungkinan yang pertama, AB-nya berarti kita AB ditambah BC. Berarti yang AC pertama, yang pertama di sini, berarti AB-nya adalah P ditambah P plus ditambah 3P akar 3 sama dengan berarti 2P plus 3P akar 3. Yang kedua, AC-nya berarti sama dengan P dikurangi P ditambah P dikurangi 3P akar 3. Berarti sama dengan 2P dikurangi 3P akar 3. Jadi kurang lebih adalah seperti ini untuk mencari di sini jarak A ke C. Jadi ini berdasarkan FR ya. Untuk jadi yang kayak turunan integral sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan dilihat ya.
Nanti biasa kita bisa saling koreksi, bisa saling bertukar informasi atau bisa saling bertukar ilmu untuk memperbanyak pengetahuan kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses buat kalian selalu.